pemilu 2024, partai politik mulai melakukan manuver untuk menggalang suara. Salah satunya dengan merekrut sosok populer seperti artis untuk menjadi kader. Partai Amanat Nasional misalnya, baru saja mengumumkan bergabungnya penyanyi Charly Van Houten sebagai kader. Sebelumnya, Partai Keadilan bergabungnya Charly ke Partai Amanat Nasional. Febri Wahyuni, jubir PAN yang hipokrit, ditulis oleh Ferry Padli dari Sebuah.com. Sudah menjadi hukum alam kalau setiap partai itu ingin menjadi partai pemenang pemilu, atau dengan kata lain partai yang mendapatkan suara terbanyak. Karena dengan begitu ada banyak peluang lain yang bisa didapatkan, seperti ketua DPR bisa dimilikinya, bisa menentukan capres atau cawapres sendiri, termasuk bisa punya kuota menteri terbanyak di kabinet. Kita perhatikan saja PDIP sekarang. Presiden adalah kadernya, ketua DPRD, ketua DPR merupakan kadernya juga, sedangkan kursi menteri ada 5 jatah untuk partai banteng tersebut. Begitupun saat Partai Demokrat jadi pemenang pemilu dulu, selain SBY jadi presiden, ketua DPR mereka juga yang kuasai. Di samping itu tentunya semakin banyak parpol mendapatkan suara. Bantuan dana yang diperoleh dari APBN juga semakin besar. Itulah kenapa partai melakukan segala cara agar menjadi partai pemenang pemilu. Seperti yang dilakukan oleh PAN. Partai ini merekrut banyak banget artis untuk menjadi daya tarik. Tidak tanggung-tanggung mulai dari Charly Van Houten, Eko Patrio, Desi Ratnasari, Anang Hermansyah, Marissa Haque, hingga si komedian Denny Cagur sekarang sudah jadi kader PAN. Kemudian hal lain yang dilakukan oleh PAN adalah menunjuk jubir dari kalangan anak muda. Diketahui yang menjadi penyambung lidah partai yang didirikan oleh Amin Rais itu bernama Febri Wahyuni Sabran, atau yang sering disapa Febri. Berdasarkan penelusuran informasi yang penulis lakukan di Google, si Febri ini berasal dari Sumatera Barat. Sebelumnya ia banyak berkecimpung di bidang pariwisata, pernah juga menjadi anggota KNPI dan terlibat dalam Persatuan Artis Film Indonesia atau FARPI Sumbar. Lagi-lagi dari kalangan artis, hanya saja untuk kali ini artis lokal bukan artis nasional. Lantas, apa yang menjadi modal Febri terjun ke politik sebagai jubir PAN tersebut? Menurut hemat penulis tidak ada selain dari tampangnya doang. Memang dia pernah masuk dalam top 10 putri muslimah pada tahun 2017 lalu. Tapi itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia politik. Beda dengan Valdo Maldini misalnya, yang sebelum terjun ke politik pernah menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI. Jadi pengalamannya selama di BEM itulah yang bisa dia bawa ketika terjun ke politik praktis. Akibat dari minim pengalaman itu, Febri justru menunjukkan karakter aslinya yang hipokrit alias munafik. Main dua kaki persis seperti partainya PAN. Hal ini terlihat dari cuitannya soal Ade Armando yang digebuki kadrun di depan gedung DPR. Seperti tanpa bersalah, jubir muda PAN itu menyalahkan Ade Armando, padahal pegiat medsos itu yang menjadi korban. Demo hari ini kan panggungnya mahasiswa. Bang Ade Armando ngapain ikut-ikutan? Ingat umur bang, duh kasihan kan jadinya babak belur, ujar Febri melalui akun Twitternya @uniebi. Terlepas dari Ade Armando salah masuk ke lapak atau pandangan politiknya yang berbeda, sebenarnya tidak layak juga disalahkan ketika dia menjadi korban pengeroyokan hingga babak belur. Karena di mana-mana tindakan kekerasan main hakim sendiri itu tidak dibenarkan, apalagi penyebabnya hanya karena beda kubu. Tapi ya kura-kura begitulah kualitas kader PAN. Tidak berhenti sampai di situ, Febri juga bikin cuitan lain. Yang ini semakin menunjukkan kalau dia itu sebenarnya bukan orang yang baik. Berikut cuitannya tersebut. Berita seperti ini yang seharusnya di-highlight. Usut pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa. Ayo kita fokus kawal mahasiswa. Mereka butuh support dan pengawalan dari kita. Jangan teralihkan oleh isu lain supaya pengalihan isu demo harus dilawan. Kita jangan terjebak. Yang cuitan itu juga merupakan komentar terhadap berita yang berjudul Demo di depan DPR ricuh, mahasiswa dipukul pria berkumis. Terlihat kali ini Febri seolah-olah membela korban mahasiswa yang dikeroyok, yang tadinya sebelumnya nyalahin korban Ade Armando. Jadi gak adil banget. Seharusnya kalau memang anti terhadap kekerasan ya pelakunya sama-sama dikecam dong, dan korbannya sama-sama dibela. Karena mau siapapun dia, meskipun kadrun tetap saja harus disalahkan ketika dia digebukin orang. Ya si jubir ini malah menikmati, Di mana letak hati nuranimu, wahai anak muda? Memang betul, Pram pernah mengingatkan bahwa seorang terpelajar itu harus juga berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Bagaimana menurut Anda? Adik-adik kita belajar untuk mengikuti
dibujuk untuk mengikuti unjuk rasa. Padahal tentunya bukan masih tugas adik-adik kita pelajar ini, sehingga kita cek, kita datakan adik-adik kita ini, ya kan, dari SMA mana. Nah loh, kartu Jakarta Pintar dicabut bagi pelajar yang ikut demo hari ini. Ditulis oleh Papa Dimas dari Siwar.com. Pemerintah Kota Jakarta Timur mempertimbangkan untuk mencabut kartu Jakarta Pintar atau KJP bagi pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat pada Senin 11 April. Hal itu disampaikan Wali Kota Jakarta Timur N. Anwar saat meninjau bazar Ramadan di kantor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Saya kira itu pertimbangan mencabut KJP. Nanti kami akan pikirkan ke depan karena kemarin kami baru bicara antisipasi, bukan sanksi. Ujar Anwar dikutip dari Kompas.com. Anwar juga sudah meminta pihak sekolah-sekolah untuk mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan demo di depan gedung DPR MPR. Kami imbau di Jakarta Timur jangan sampai mereka ikut hal-hal yang belum mereka saatnya, tutur Anwar. Apa sih sebetulnya kartu Jakarta Pintar itu? Dilansir dari laman Wikipedia, kartu Jakarta Pintar atau KJP merupakan kartu akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali dikeluarkan saat kepemimpinan Joko Widodo. Di era kepemimpinan Anies Baswedan saat ini, KJP dioptimalkan menjadi KJP Plus. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP antara lain seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA atau SMK. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan. Berkaitan pencapaian target angka partisipasi kasar atau APK pendidikan dasar dan menengah, siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTS, MA, SMALB, SMK, SMKLB atau MA. Ini memang baru sebatas pertimbangan Pemkot Jakarta Timur, namun bisa jadi terrealisasi jika ditemukan